Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ini lanjutan opening dari program Info Jombang yang kemarin sempat kita share. Jadi memang ini salah satu program kita, yaitu namanya Freedom Talk. Freedom Talk. Ya. Freedom Talk, jadi ngobrol bebas. Untuk konten kali ini kita kedatangan tamu dari Jombang sendiri, Arjom. Beliau beraktivitas, politisi ta? Ya, Politisi aja ya. Ya di politisi. Iya, di politisi. Founder juga gerakan santri milenial yang sering akrab dipanggil Mas Ai. Yeah. Mas Atoilah. Sehat, Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Yuk, untuk kali pembahasan hari ini saya sama Mas Ai rencana ingin sedikit mengulas beberapa problem. Masa problem sih, Gus? Bukan para problem ya. Buat suatu kondisi style baru. fenomena baru. Jadi memang saya kenapa mengundang beliaunya, karena beliau juga salah satu wakil rakyat. Jadi mungkin ada beberapa terobosan, beberapa progres yang nantinya bisa diterima oleh teman-teman pendengar, teman-teman penonton. Jadi selalu stay tune sama channel kita. Dari mana dulu nih mau kita bahas, Gus? Enaknya. Yang menarik ini saat ini terkait sekolah, Mas G. Sekolah itu menarik sekolah. Kondisi sekolah di fenomena baru itu menarik. Kelihatannya ini sekolah. Cocok kayaknya. Iya, Aduh. Sekolah. Karena udah lama banget, Gus. Posisinya lama banget, anak-anak udah diliburkan, tidak beraktivitas. Iya ya. Tidak bersistem daring. Berapa bulan, Mas? 3 bulan ada. 3 bulanan. Bulan ya. 3 bulan. Iya, lama juga. Tapi memang belum ada beberapa terobosan, belum ada beberapa inovasi juga dari pihak pemerintah. Apa sudah ada, Gus? Sebetulnya itu terobosan. Ya, kalau inovasi menghadapi fenomena baru ini ya, yang adanya ini saat ini kondisinya kita tahu COVID ini ya ada sih terobosan yang harus dilakukan dengan sistem online itu. Sekolah dengan online pada di rumah online itu. Itu terobosan itu di online. Apa di online? Lulusan corona. Lulusan corona. Oh iya. Ada beberapa sebutan baru, lulusan corona. Aduh, ya Allah. Kemudian di rumahnya masing-masing pada manggil tukang foto untuk nutin anak-anaknya pakai wisuda itu ya. Lulusan corona. Sama seperti anaknya teman kita sendiri, Gus. Oh iya. Bapak baru ya. Bapak baru. Nah, yang mau kita bahas bareng itu sampai hari ini kan masih belum ada kejelasan sampai kapan virus corona ini selesai, pastinya, Gus. Iya kan? Yeah. Tapi mau nggak mau, secara kompetensi siswa, aktivitas yang tidak seperti biasanya terjadi, apalagi habis ini ada penerapan hidup, new normal, Pak. Ya, lebih agak gaul sedikit. Style baru. Biar agak-agak kan ada stylishnya juga. Ada style baru. Yang mungkin nanti akan mencoba diterapkan, mungkin nanti akan menjadi referensi lain ya dari pihak-pihak orang tua gitu. Aku mau nyekolahin anakku, kalau emang sekolahan itu ada model social distancingnya. Oh iya. Ya, mungkin itu nanti juga akan jadi pilihan akan jadi pilihan juga itu. Style baru. Di kehidupan baru. Duh. Tambah ruwet. Ruwet tapi menariknya. Menarik. Tapi mungkin ada beberapa yang mau ini saya tanyakan, Gus, untuk di wilayah perlegislatifan itu apa yang sudah dilakukan seprogres ini di bidang
pendidikan untuk wilayah khususnya wilayah Jawa Timur lah Gus. Oke. Berarti kalau sekolah sebelum kita membahas terkait itu kita memahami sekolah itu. Iya. Sekolah itu dari kecil itu waktu kita di kampung-kampung itu kita kan anak kampung Pak. Iya. Itu selalu sama guru ngaji itu Iya. dibilang nuntut ilmu itu, mencari ilmu itu mulai dari lahir sampai mau meninggal. Ya, itu inti dari dasar sekolah mencari ilmu. Jadi sampai kapanpun begitu pentingnya mencari ilmu. Sehingga saat ini ada sekolah yang ada. Mak beduduk, mak ujuk-ujuk ini Mas. Mak beduduk guys. Bosannya mak beduduk. Mak ujuk-ujuk. Iki ono sing jenenge makhluk, ono ada suatu kecil yang hadir tidak pernah kita duga. Yang kita pernah duga dan kesangka mak pecumul. Ini hadir namanya corona COVID-19. Ampun. Akhirnya sampai pada Indonesia, seluruh dunia mengalami hal itu. Bukan hanya Indonesia saja, kita itu semuanya di Indonesia. Sehingga itu merubah pola tata yang bahasanya ada normal ada normal, terus kondisi saat ini terus COVID itu nanti ada kemarin ada dari pemerintah itu juga mengatakan new normal. Ya. Dan tahapan ini mungkin nanti juga ada post normal juga Mas. Post normal. Jadi kalau yang nggak normal nggak boleh masuk. Nah itu repot, makanya kita kalau menurut saya ganti style lah, style baru. Sekarang masker kan ada gambar mau pisan Superman, gambar-gambar itu style. Sehingga itu juga salah satunya menjadi pertimbangan itu terkait di dunia pendidikan, sekolahan, semuanya. Baik itu di sekolah mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, Sanawiyah Aliyah, MI sampai pada mahasiswa. Ini sudah siswa menjadi maha. Ini kena juga. Lah iya. Ya, kondisi ini mak pecungul itulah yang memang harus dihadapi, terutama salah satunya di Indonesia adalah otomatis untuk meminimalisir dan juga mencegah banyak penyebaran. Sekolah yang di situ banyak, satu kelas saja biasanya berisi 30 orang satu kelas bangku, mungkin dan dirubah jadi 15. Akhirnya di situ dirumahkan dulu. Dirumahkan, belajar di rumah. Belajar di rumah pun selama ini itu banyak sekali, walaupun memang ada pelajaran-pelajaran yang dari Kemendikbud atau apapun juga. Bagi kita kan sangat menginginkan memang ini suatu hal yang positif dalam satu pihak, tapi ada dalam satu segi bagi kita yang legislatif itu juga minta masukan pada pemerintah daerah, terutama Jawa Timur yang membawai SMA SMA Jawa Timur. Kalau Aliyah dan Sanawiyah di Kemenang di SMA terkait dengan perhatian bagaimana efektivitas pengajaran online ini bagi guru. Sebentar Gus, tapi bukan paling tidak sih, tapi sekolah ini kan sebetulnya bukan hanya di mata pelajaran, pembentukan karakter anak. Betul. Nah, kalau memang itu di online kan, terus tingkat kompetensi bahwasanya siswa ini contoh atau anak ini dikatakan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh sekolahan, sedangkan sekolahnya kita sudah rubah jadi online. Nah, pripun? Coba. Kalau itu menjadi berarti salah satu kelemahan, satu kelemahan. Memang pendidikan karakter dan juga interaksi antara guru sama murid itu seperti anaknya sendiri. Itu bisa tahu terkait bagaimana karakter anak didiknya, anak didiknya seperti apa. Kalau sekarang dengan online itu juga menjadi suatu kelemahan tersendiri. Saat itu hanya melaporkan. Yang ada kan yang melaporkan. Ini di satu pihak yang punya teknologi Mas. Coba di desa-desa. Itu. Di Panitia Pelosok kita juga kemarin kita tetap bekerja sebagai monitoring ke masyarakat yang ada. Itu gurunya harus mendatangi per rumah. Oh, ada itu. Ada. Guru itu mendatangi per rumah karena tidak semuanya orang tua itu mempunyai namanya internet, handphone. Di Jombang aja di pelosok kan ada yang daerah yang nggak ada internet Mas. Mana pojok Klitik. Iya. Di lebih ke atas lagi lebih daerah-daerah situ. Maksudnya seperti itu, guru dengan jiwa seorang
guru harus mendatangi, kewajiban dia, kewajiban mendatangi. Iya. Belum guru itu juga punya anak. Lah. Dan ayah biasanya sekolah. Iya. Sekarang juga harus mendampingi. Hal ini memang setel baru ini yang berada pada online dan kondisi kesiapan SDM itu mengkagetkan, sehingga yang dilakukan ya minimal setengah minimal, saya nggak bisa mengatakan maksimal. Dilema berarti Gus ya? Iya, tapi harus berjalan pendidikan. Iya. Tapi juga ada positifnya juga ya. Ada positifnya dalam segi memang kesadaran terkait waktu di rumah orang tua. Iya. Katakan positif kenapa? Iya. Orang tua mau nggak mau, ini harus ngajarin putra putrinya. Ya, PR ya. Aduh. Ya, PR ya. Lu kamu kerja sendiri. Itu dan menyadari bahwa sangat pentingnya peran orang tua. Beliaunya sebagai orang tua, ataupun juga peran guru. Kepada kadang-kadang kebanyakan lebih banyak emosinya dengan anaknya. Karo dikandani kok. Takok ibumu. Itu kan menjadi, tapi juga itu positif negatif. Ada juga yang kalau orang tuanya yang di situ juga ada bekerja juga Mas, berharian. Itu kan juga gak selalu bisa mendampingi. Anaknya saiki ada yang mengeluh, wah anakku saiki seneng main game. Gitu. Nah, yang lebih banyak adalah kebanyakan yang di saat saya keliling itu di orang tua yang putra putrinya masih SD lah, TK, SD, sana SMP, itu kangen bertemu dengan teman-temannya, kangen bertemu gurunya, kangen berinteraksi. Jadi kalau dulu pas sekolah pengen libur, sekarang udah libur lama pengen sekolah. Iya. Bosen, tapi sebenarnya yang paling penting dengan ini tuh saya lihat pemerintah dengan adanya online ini menjadi tahu bahwa sesungguhnya dengan online itu harus menyiapkan kondisi yang di situ cara pengajarannya juga bisa dinikmati oleh semua rakyat, terutama di Jawa Timur Jawa Timur. Harus mengetahui, tidak bisa dipukul rata. Dan itu juga berbeda, terutama juga terkait dengan bagaimana kepedulian terhadap guru. Guru juga ini, apalagi pendidikan juga sekarang banyak anggaran dipotong. Itu kan lucu juga. Ya memang benar dalam kondisi ini itu paling utama adalah kesehatan. Tapi adalah pendidikan itu juga sangat penting karena untuk masa depan anak bangsa itu pendidikan. Gitu. Jadi barusan saya juga di kontak, katanya kok udah sekolah. Ngapain sekolah? Ngambil SKHUN katanya. Ujiannya nggak ada. Udah lulus semuanya sekarang. Lulus semuanya sekarang. Istimewa. Berkah. Apa namanya, berkah corona, apa musibah corona? Kok menjadi lulus semuanya nih, gimana ini? Malah kadang mungkin kalau guyon-guyonnya teman-teman sekolah itu juga, aku lapo les-lesan ternyata yuk lulus deh, sing gak les yuk lulus. Nah, hal seperti ini karena kondisi seperti ini ya memang harus, mau tidak diakui juga harus kita terima. Maksudnya kita terima itu harus dilakukan, tapi maksudnya pemerintah ini kami dari provinsi juga berkomunikasi dengan teman-teman yang ada karena saya dari PKB komunikasi dengan teman-teman yang ada di Komisi 10 juga terkait bagaimana untuk pendidikan ini dikembalikan lagi. Jangan ada pemotongan untuk refocusing ini. Kalau memang akan menyiapkan terkait dengan style baru ini. Style baru lah, nggak usah bahasa ini begini Gus, ada genit enggak sih? Pertanyaan kok genit enggak lah. Enggak, bukan genit. Jadi ada beberapa sekolahan yang ada input ke saya itu bahwasanya sekolah ini tidak berjalan tapi tetap menarik SPP. Nah itu bagaimana, Gus? Kalau terkait dengan swasta itu kita tahu juga, mas seperti tadi dikatakan ada guru yang harus mendatangi. Nah, kan juga ada harus kita terkait dengan swasta untuk mendatangi itu kan juga butuh, beliaunya itu juga menghidupi untuk keluarganya kalau secara ekonomi itu juga harus bisa dimaklumi. Gitu. Kalau kita hanya sekedar sekarang nggak masuk sekolah, tapi kan secara online dan itu juga selalu
selalu dilakukan. Terus tapi kok bayar full. SPP? Nah. SPP masih bayar full. Ya, menurut saya itu kalau kita hanya lihat terkait dengan kalau saya memahami terkait pendidikan ya. Saya ingat ada yang pernah zaman dulu ada seorang sahabat yang pernah bercerita terkait bahwa sungguhnya walaupun diajari satu ayat aja, mau berapapun akan saya kasih. Siapa ngajari itu? Itulah makanya dari awal saya katakan ilmu. Pencarian ilmu sangat besar. Jadi bukan yang saya lihat bukan terkait dengan SPP-nya itu iya atau tidak. Bagaimana inovasi, ya, kondisi seperti inovasi bagi sekolah untuk bisa memberi hal yang lebih manfaat, lebih langsung mengena sasaran kepada muridnya. Mungkin seperti tadi online. Mungkin juga karena tetap SPP-nya tetap juga guru-gurunya diminta untuk hadir. Ya nyambangi. Jadi kemarin ada yang 1 hari masuk, 1 hari enggak, 1 hari masuk, 1 hari enggak ada. Oh iya. Guru. Iya. Itu masuk enggak, itu hanya ceklok. Cekloknya diganti lah. Cekloknya diganti untuk ke muridnya lah. Jangan ceklok bahasa ceklok ya cekloknya karena tugasnya juga sambil sekolah juga ke murid-muridnya itu ya juga sambil silaturahim ya terutama dengan protokol kesehatan maksudnya ya dengan pakai masker dan lain sebagainya. Itu hal seperti itu sebenarnya memang kalau melihat dari segi ekonominya ya mestinya SPP itu enggak full ya. Ini selain di swasta Mas ya. Swasta itu semua itu dari beda. Kalau di negeri itu kan ada support lah ya. Itu SPP bisa dikurangi menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang untuk kebutuhan yang ada selama ini ya agak berkurang itu mungkin masuk akal secara ekonomi ya. Tapi juga kalau secara ilmu pendidikan juga kalau memang harusnya ada inovasi tersendiri seperti kayak guru harus mendatangi. Terutama ada satu Mas yang agak saya menjadi menggelitik. Tadi saya baru bertanya pada beberapa orang tua. Apa itu? Selama ini. Stop dulu. Ngopi dulu. Oh iya ya. Bin kopi rakyat. Wah, terima kasih. Ini istimewa ini.